Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gunakan visa turis untuk bekerja selama setahun di pabrik pengolahan ikan Kaliori Rembang. 3 warga negara Cina dideportasi. Sebagian warga di Klaten telah melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah pada hari Minggu. Ajukan kredit fiktif senilai 4 miliar lebih, 2 pegawai bank BUMN di Brebes ditangkap. Lebih dari 1.000 orang umat Islam telah melaksanakan sholat Idul Adha hari Minggu pagi di Klaten. Mereka memilih merayakan Idul Adha lebih awal 1 hari dari yang ditentukan oleh pemerintah karena mengikuti waktu pelaksanaan ibadah haji di Mekah, Arab Saudi. Salat Idul Adha yang berlangsung di halaman gedung RSPD Klaten Minggu pagi dipenuhi jemaah dari berbagai wilayah di Klaten. Salat Idul Adha dilaksanakan lebih awal 1 hari daripada yang ditentukan oleh pemerintah dan sejumlah ormas Islam di tanah air karena mereka mengikuti waktu pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Makkah. Kita mengikuti rangkaian ibadah haji di Arab Saudi, artinya di Mekah. Jadi keputusan untuk sholat Idul Adha itu sesuai sunnah Nabi, mengikuti ru'yatul hilalnya dari pemerintah Arab Saudi. Jadi kita umat Islam di luar Arab, kita tinggal mengikuti rangkaiannya. Seperti kemarin adalah sudah terjadi wukuf di Padang Arafah, maka hari berikutnya adalah 10 Dzulhijjah, yang itu artinya adalah hari raya Idul Adha. Ibadah itu ya di Arab Saudi, maka saya memahaminya bahwa yang lebih mantap adalah ikut keputusan dari Syarih Mekah ketika kemudian haji di 10 Dzulhijjah itu ada di hari Ahad. Gitu, karena kemarin ibadah haji sudah melakukan wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi saya lebih memilih untuk mengikuti hari lebarannya di hari Ahad. Pemerintah dan sejumlah ormas Islam besar di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebelumnya telah menetapkan hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sebagai Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Penetapan tersebut dilakukan melalui sidang isbat yang dipimpin Wakil Menteri Agama pada Jumat tanggal 7 Juni lalu. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Idul Adha tahun ini menjadi berkah bagi Suparno, peternak sapi asal Desa Pandean, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. 2 sapi jenis simental peliharanya terpilih menjadi hewan kurban Presiden Joko Widodo. Dua sapi peliharaan milik Suparno, warga Dusun Cabean, Desa Pandean, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar dengan bobot 835 dan 817 kg ini dipilih sebagai sapi kurban Presiden Joko Widodo. Jumlah ini bertambah 1 ekor dari Idul Adha tahun lalu. Suparno pun senang dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Di Jumat yang lalu, kami dihubungi bahwasanya alhamdulillah sapi kami lolos 2 ekor. Selaku peternak, kami 2 kali lolos dalam uji kualitas sapi ini. Saya merasa termotivasi sekali. Untuk bisa menjadi sapi kurban Presiden, tim khusus melakukan pemeriksaan kesehatan serta setelah terpilih memberikan masukan bagaimana memelihara dan merawat sapi agar tetap sehat sampai Hari Raya Idul Kurban. 2 sapi simental itu akan dikirimkan ke pondok pesantren di Boyolali dan Solo. 2 sapi kurban Presiden dibeli dengan harga sekitar 130 jutaan rupiah. Selain 2 ekor sapi simental, 6 ekor sapi peliharaan Suparno lainnya pun telah terjual untuk hewan kurban. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Beragam cara dilakukan penjual hewan kurban untuk menarik pelanggan. Penjual kambing di Kudus memberikan perawatan ekstra untuk kambing yang telah laku, layaknya pelayanan di sebuah hotel. Kambing jualannya pun laris manis diburu pembeli.
Peternakan kambing milik Alif Sodikin di Desa Baik Kudus dijuluki Hotel Kambing. Bukan tanpa alasan julukan itu diberikan, sebab kambing yang ia pelihara memang mendapatkan layanan paripurna, mulai dari kandang yang bersih dan rapi, pakan rumput yang dicampur dengan konsentrat dan ampas tahu, pemeriksaan rutin dari dokter hewan, hingga layanan pijat, serta mandi rutin dengan sampo khusus, sehingga kambing terlihat mengkilat dan segar. Mayoritas di sini itu kambing sudah laku semua. Terus pelanggan itu kan menitipkan di sini. Teman-teman itu nggak sengaja bilang gini, wah tempatmu kok kayak hotel gitu. Kita mulai dari pakan. Dari pakan memang kita makan itu memang hijauan, Mas. Pelayanan yang lain itu berupa kesehatan, Mas. Kita rutin 1 minggu ada cek dari dokter hewan dari Dinas Peternakan Kabupaten Kudus. Hewan di sini itu dicek layak apa enggak, atau siap atau enggak hewan ini dikurbankan gitu, Mas. Dijuluki Hotel Kambing, setiap ruang kandang diberikan nama seperti Semar Room, Petruk Room, Bagong Room, hingga Gareng Room. Ada lebih dari 50 ekor kambing saat ini ada di kandang. 90% kambing telah laku terjual dan akan diantar sesuai permintaan pelanggan. Kalau kita tergantung kesepakatan dari Sohibul Kurban, Mas. Ada yang minta H-1, ada yang pas hari hanya itu setelah sholat Id, ada juga yang +2 setelah itu ada, Mas. Menggunakan media sosial untuk berjualan sekaligus promosi, kandang milik Alif cukup dikenal warga dari berbagai daerah. Salah satu pelanggan datang dari Kendal mencari kambing terbaik untuk dikurbankan. Dapat informasi dari sosial media kalau ada ternak kambing di Kudus kan yang tempatnya agak bersih gitu kan, perawatannya juga lengkap. Nah, saya datang ke sini ternyata memang betul perawatannya, tempatnya juga lengkap, ada fasilitas lain-lain ya, sampai tadi dimandikan juga ada. Tapi kok kabarnya dari peternaknya kok sudah banyak yang laku ini, tapi lagi cari-cari, semoga nanti ada yang cocok ya bisa dibawa pulang. Harga kambing di kandang Alif berkisar mulai 3,5 juta rupiah hingga 8 juta rupiah tergantung ukuran. Pelanggan pun tak perlu khawatir, kambing akan tetap dirawat dan diantar sampai di depan rumah sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Pisau dalam ibadah kurban memegang peran yang sangat penting. Penggunaan pisau yang tepat dan tajam dilakukan agar tak menyakiti hewan saat disembelih. Pelatihan, pengetahuan, pemilihan, dan penggunaan pisau kurban diberikan oleh para juru sembelih halal di Banyumas. Juru sembelih halal Banyumas memberikan edukasi beragam jenis pisau yang akan digunakan untuk menyembelih dan membagi hewan kurban di halaman Masjid Agung Baitussalam Purwokerto pekan lalu. Edukasi langsung kepada warga mengenai jenis pisau, mulai dari pisau untuk memotong, menguliti hingga mencacah daging serta tata cara penggunaannya. Tidak hanya jenis, juru sembelih juga mengajarkan cara mengasah pisau agar tajam saat digunakan menyembelih hewan kurban. Sebagai unsur ihsan terhadap hewan yang disembelih, kalau tajam, cepat itu kan seolah-olah nggak kerasa hewannya, gitu kan? Udah tajamnya dapat, ininya dapat cepatnya gitu. Ya. Ini semoga masyarakat dengan adanya acara seperti ini paling tidak terbuka. Ya, oh ternyata begini, selama ini saya begini, masih banyak kekurangan, harus ada yang dipelajari lagi. Peserta pelatihan mengaku senang bisa mendapatkan pengetahuan yang benar langsung dari ahlinya. Jadi satu-satu itu kami mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, yang mana nanti ketika pelaksanaan Idul Adha, kaum muslimin tentunya bisa lebih bagus, lebih memahami bagaimana cara menyembelih yang baik, yang halal tentunya. Pelatihan soal pemilihan pisau, kurban, dan tata cara penggunaannya telah digelar secara berkesinambungan sehingga bisa menjangkau sebanyak mungkin petugas kurban yang ada. Martianto melaporkan dari Banyumas. Ini 25, ini 27. Pemeriksaan oleh petugas di sejumlah wilayah masih menemukan hewan kurban yang terjangkit penyakit. Di Kota Semarang, belasan kambing mengalami sariawan menular dan 4 ekor sapi di Kota Tegal terjangkit penyakit mulut dan kuku.
Pekan lalu, petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Kota Semarang menemukan 18 ekor kambing yang dijual dalam kondisi sakit pada bagian mulut dan tidak layak jual. Petugas juga meminta para pedagang hewan kurban menunjukkan surat keterangan kesehatan hewan. Di sini ada beberapa yang sakit tapi sudah oleh pedagangnya sudah dilokalisir, jadi akan segera diganti dengan yang baru. Di mulut tuh loh Mas, mungkin kalau manusia sejenis sariawan gitu ya. Berbahaya menular yang hewan kurban lain? Iya, karena itu dari virus gitu ya. Di Pati, pemeriksaan hewan di Pasar Hewan Pragola Margorejo oleh petugas Dinas Pertanian dan Peternakan memastikan hewan yang dijual bebas dari penyakit mulut dan kuku serta lumpy skin disease LSD. Petugas juga memeriksa hewan di Kecamatan Pati, Tayu, Kayen, Winong, dan Jakenan. Di kandang sapi kurban yang terletak di Jalan Kaki Sibelis, Kota Tegal, petugas Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan menemukan 4 dari 15 ekor sapi yang dijual terindikasi terjangkit penyakit mulut dan kuku. Petugas sebelumnya mendapatkan laporan dari peternak ada sapinya yang terus mengeluarkan liur dan bengkak pada kukunya. Pertamanya 1 ekor, kemudian menular sampai ke 3 yang lain. Langsung kita isolasi, yang 4 itu. Dan alhamdulillah dalam masa penyembuhan 2 sudah dinyatakan sembuh, yang 2 lagi dalam proses ini sudah nafsu makan sudah baik, sudah berdiri juga yang tadinya kaki bengkak. Meski tidak berbahaya bagi manusia, virus PMK cepat menular pada sapi dan bisa menyebabkan kematian sapi jika tidak segera tertangani. Tim Liputan melaporkan. Berarti yang ada cacingnya itu apa?